Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Adalah suatu kebahagiaan jika kita masih dapat beribadah online GKI Pakuan hari ini, hari Minggu 13 September 2020. Untuk itu, mari kita bersyukur atas kesempatan kita beribadah saat ini. Mari kita mengingat bahwa pertolongan dalam hidup kita dan pada kebaktian saat ini senantiasa adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum bersama-sama kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang mau terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Kami juga mohon Roh-Mu yang kudus membantu kami, supaya kami mengerti, dan setelah mengerti, mampukan kami untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 21-35. Mari kita dengarkan pembacaan Alkitab audio berikut ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Maaf. Maaf adalah sebuah kata sederhana, Bapak Ibu, tapi ternyata kadang sulit untuk dilakukan. Jangankan dilakukan, diucapkan saja kadang sulit rasanya. Karena bagaimana mungkin kita bisa memaafkan setelah apa yang terjadi yang sudah dia lakukan? Bagaimana mungkin kita bisa memaafkan orang dianya saja nggak kapok? Kesalahan yang sama terus dia lakukan. Sampai kapan saya harus memaafkan, Pak? Bapak Ibu, saya tahu tidak mudah untuk memaafkan. Kadang kita mungkin berpikir, enak saja dia dimaafkan. Dianya saja nggak mau minta maaf kok. Jangankan minta maaf, dia saja nggak sadar kalau dia salah. Bapak Ibu, memang menyebalkan melihat orang yang berbuat salah terus-menerus tanpa dia sendiri merasa bersalah. Bapak Ibu, memang menyebalkan melihat orang yang terus-menerus berbuat salah tetapi tanpa rasa bersalah. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan kita hidup hanya untuk merancang cara-cara membalas orang lain yang bersalah kepada kita? Dengan tidak mau memaafkan, dengan tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka sebenarnya kita justru sedang menghukum atau memenjarakan diri kita sendiri. Penjara terburuk di dunia adalah penjara hati yang tidak mau mengampuni. Jika kita menolak mengampuni orang lain, maka kita sedang mengurung dan menyiksa diri kita sendiri. Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, bagaikan seorang yang merobohkan jembatan yang harus dia lalui. Artinya kita tidak bisa lewat, dan orang lain juga tidak bisa lewat. Oleh karena itu, pengampunan itu memulihkan semua. Pengampunan itu seperti jembatan yang menghubungkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pengampunan melalui perumpamaan yang kita baca hari ini? Tuhan Yesus mengajarkan dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memiliki kebiasaan untuk mengampuni. Di dalam ayat 21 dan 22 dikatakan, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, Alkitab tidak menjelaskan mengapa Petrus bertanya tentang batas pengampunan. Apakah Petrus sudah kehabisan kesabaran terhadap orang yang terus-menerus berbuat salah kepadanya?
Petrus sedang memberikan contoh mengenai berapa kali ia harus mengampuni saudaranya. Karena Petrus menyebut saudaraku. Bapak Ibu, disakiti oleh orang yang dekat dengan kita, oleh saudara itu, biasanya lebih menyakitkan daripada disakiti oleh orang yang jauh dengan kita. Mungkin Petrus sudah habis kesabarannya, sehingga ia mencari tahu sampai mana batas pengampunan itu. Petrus kemudian mengusulkan angka 7. Bapak Ibu, di dalam tradisi Yahudi, suatu kesalahan yang sama itu hanya bisa dimaafkan atau diampuni sebanyak 3 kali. Rabi Yoma mengajarkan bahwa jika seorang melakukan sebuah pelanggaran hukum untuk yang pertama kali, yang kedua dan ketiga, dia akan diampuni. Tetapi pelanggaran yang keempat kali, ia tidak akan diampuni lagi. Bapak Ibu, Petrus mencoba untuk menunjukkan sikap yang lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rabi Yahudi. Dia menggandakan jumlah pengampunan itu dari 3 kali menjadi 7 kali. Dan kemudian dia menanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah cukup sampai 7 kali? Bapak Ibu, di dalam tradisi Yahudi, angka itu memiliki makna tertentu. Angka 7 itu memiliki arti kesempurnaan, angka kesempurnaan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan angka yang berbeda, yang juga mengandung angka 7. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Atau 490 kali. Jadi angka yang Tuhan Yesus berikan itu jauh lebih besar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang dapat mengampuni sebanyak itu? Apakah mungkin kita dapat mengampuni kesalahan orang lain secara tidak terbatas dan terus-menerus? Pengampunan yang tidak terbatas, pengampunan yang terus-menerus sepertinya itu sangat ideal dan sulit untuk dilakukan. Itu sepertinya hanya di atas awan-awan, sehingga sulit untuk dilakukan. Namun Tuhan Yesus sendiri yang membantah perkataan Petrus. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Tapi faktanya Bapak Ibu memang tidak mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita secara tidak terbatas. Memang tidak mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu secara terus-menerus. Tetapi jika Tuhan Yesus yang mengatakan, yang menekankan dan menghendaki hal ini, maka hal ini pasti merupakan kerinduan Tuhan Yesus kepada kita. Lalu apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ajarkan? Bapak Ibu, pengampunan itu bukan masalah berapa kali kita akan mengampuni. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang menekankan bahwa pengampunan orang percaya itu bersifat tidak terbatas. Atau dengan kata lain, hidup mengampuni itu adalah gaya hidup murid-murid Kristus. Ketika kita mampu mengampuni seseorang secara terus-menerus, maka kita telah memiliki kebiasaan mengampuni. Dan Bapak Ibu, kebiasaan itu, kebiasaan yang baik itu harus terus kita pupuk. Satu perilaku yang kita lakukan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kekuatan untuk mengampuni tersebut tidak mungkin berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Karena jika kekuatan itu berasal dari diri kita, maka pengampunan itu akan begitu terbatas. Namun jika pengampunan itu berasal dari Tuhan, maka kita bisa mengampuni secara tidak terbatas. Karena kita diberi kekuatan oleh Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu, 6 tahun lalu, tepatnya 3 Maret tahun 2014, Adi Sarah, mahasiswi UPM tewas dibunuh oleh kedua temannya sendiri, yaitu Asifa dan Hafiz. Seminggu setelah pemakamannya, kedua orang tuanya diwawancarai oleh wartawan. Bapak Suroto dan ibunya, Ibu Elizabeth Diana, mengatakan bahwa mereka mengaku telah memaafkan kedua pelaku yang telah menghabisi nyawa anak semata wayangnya tersebut. Mereka mengatakan, sebagai manusia kami sangat sulit untuk mengampuni orang yang telah membunuh anak kami. Bahkan bisa saja kami membalas dendam. Tetapi saya minta Tuhan menguatkan
Justru saya bersyukur karena kami disanggupkan untuk mengampuni mereka. Alasan Bapak Suroto mau memaafkan Asyifa dan Hafiz adalah karena hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka mengaku untuk memaafkan pelaku itu adalah kuasa Tuhan yang telah berkehendak. Mari kita lihat videonya, Bapak Ibu. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah gak ada. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan, saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan, saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasihi. Bapak Ibu, kita mungkin bertanya, kekuatan dari manakah sehingga Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth Diana itu bisa memaafkan, mengampuni pembunuh anak sematawayangnya? Jelas, kekuatan itu tidak muncul dari mereka, tapi dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu, adakah orang yang sangat menjengkelkan atau suka bikin masalah? Orang yang telah berbuat jahat dan menyakiti kita. Jika kita adalah korbannya, maka Tuhan meminta kita untuk belajar mengampuni. Tetapi jika kita adalah pelakunya, maka kita harus menyesali dan meminta maaf. Jika kita menderita oleh karena satu orang jahat, ampunilah dia, supaya jangan ada dua orang jahat yang membuat kita lebih menderita. Jika Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth bisa mengampuni, maka dengan anugerah Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, kita juga pasti bisa. Tuhan menghendaki kita menjadikan pengampunan, mengampuni itu menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu, melalui perumpamaan pengampunan, Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kita untuk memiliki kebiasaan untuk mengampuni. Tetapi yang kedua, Tuhan Yesus juga menghendaki kita untuk mengampuni karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Di dalam ayat 23-35, Tuhan Yesus menjelaskan pengampunan itu dengan menggunakan gambaran atau analogi hutang. Di mana di situ diceritakan ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah raja, tokoh yang kedua adalah hamba yang pertama, dan tokoh yang ketiga adalah hamba yang kedua. Bapak Ibu, hamba yang pertama itu memiliki hutang kepada sang raja sebesar 10.000 talenta. Bapak Ibu, 10.000 talenta itu merupakan jumlah yang sangat besar. Berapa besar? Mari kita hitung. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, Bapak Ibu. Dan 1 dinar itu adalah upah pekerja dalam 1 hari.
Jadi misal upah pekerja dalam satu hari itu adalah 100.000. Jadi hutang hamba yang pertama itu adalah 100.000 kali 6.000 sama dengan 600 juta. Dikalikan 10.000 talenta. Jadi hutang hamba yang pertama itu adalah 6 triliun. Betul Bapak Ibu, 6 triliun. Hamba yang pertama tidak mungkin bisa membayar hutang sebanyak dan sebesar itu. Karena seorang buruh pada waktu itu membutuhkan waktu 1000 minggu atau 20 tahun hanya untuk mendapatkan 1 talenta. Sedangkan untuk mendapatkan 10.000 talenta, maka dia membutuhkan waktu sekitar 200 tahun. Bapak Ibu, inilah gambaran dosa kita pada Tuhan. Sangat banyak. Dan kita tidak mungkin sanggup untuk membayarnya. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah membayar lunas. Selesai. Sudah selesai. Tuhan sudah membayar seluruh hutang dosa kita. Sang Raja menghapuskan hutang hamba yang pertama itu. Raja bertindak dengan belas kasihan. Sehingga hutang hamba yang pertama itu dihapuskan. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika kita adalah hamba yang pertama itu, betapa sukacita kita itu melimpah. Kita sangat bersukacita. Sekarang mari kita lihat cerita tentang hamba yang kedua. Hamba yang kedua ini ternyata punya hutang bukan kepada sang raja, tetapi kepada hamba yang kedua. Hutangnya sebesar 100 dinar. 100 dinar itu berarti 100 kali 100.000. Jadi hutangnya 10 juta. Bapak Ibu bandingkan 6 triliun dibandingkan dengan 100 juta. Perbandingan itu seperti langit dan bumi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah perbandingan sebenarnya antara dosa atau kesalahan orang lain kepada kita dengan dosa atau kesalahan kita kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama itu kepada hamba yang kedua? Di dalam cerita tadi dikatakan bahwa hamba yang pertama itu kemudian menangkap dan mencekik hamba yang kedua itu dan kemudian bahkan menyuruh hamba yang kedua itu untuk membayar hutangnya. Padahal hamba yang kedua itu sudah memohon belas kasihan, sekalipun sikap dan kata-katanya itu sama persis dengan sikap hamba yang pertama ketika ditagih oleh hutangnya oleh sang raja, tetapi dia tetap tidak punya belas kasihan. Hamba yang pertama itu bahkan memasukkan hamba yang kedua itu ke dalam penjara. Setiap kali Bapak Ibu kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sebenarnya telah bertindak sama seperti hamba yang pertama itu. Di dalam ayat yang ke-33 sampai 35, Tuhan Yesus memberikan kesimpulan dari perumpamaannya itu. Dia mengatakan, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sekalipun Tuhan itu murah hati, tetapi kalau kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka kita tidak diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa atau kesalahan kita itu sangat besar. Kita tidak bisa membayarnya, tetapi Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang sangat besar itu. Dosa atau kesalahan orang lain kepada kita itu relatif kecil dibandingkan dengan dosa atau kesalahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itulah kita harus mengampuni orang lain yang berdosa atau bersalah kepada kita, karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Kita akan sukar untuk mengampuni jika kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kita yang begitu besar itu. Pada 16 April 2007,
terjadi peristiwa penembakan di kampus Virginia Tech, Amerika Serikat, yang menyebabkan 32 orang meninggal. Salah satu korbannya adalah seorang gadis berumur 19 tahun yang bernama Mary Read atau Mary Karen Read. Video berikut ini merupakan kisah nyata yang dibuat berdasarkan tulisan dalam buku harian Mary Karen Read 1 hari sebelum peristiwa penembakan itu. Ini adalah tulisan terakhir di buku hariannya. Dalam video ini memang Mary Read diperankan oleh seorang laki-laki. Mari kita lihat videonya, Bapak. Bapak Ibu, setelah menonton video tadi kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin Mary Read itu bisa mengampuni papanya yang sudah demikian jahat? Kekuatan dari manakah sehingga dia bisa mampu mengampuni itu? Bapak Ibu, jawabannya adalah karena Mary Karen Read ini sudah mengalami pengampunan dari Tuhan.
Kesadaran bahwa Tuhan yang sudah mengampuni dosanya itulah yang membuat dia bisa mengampuni papanya. Dan di akhir buku harian Mary Read itu tadi, ada sebuah kutipan yang menggambarkan bagaimana pengampunan itu memulihkan relasinya dengan papanya. Dia menulis, ketika kita mengalami luka yang begitu dalam, kita tidak akan pernah pulih sampai kita mengampuni. Pengampunan tidaklah mengubah masa lalu, namun pengampunan akan menjadikan masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan memang tidak mengubah masa lalu, bahwa kita pernah disakiti, kita pernah dijahati, kita pernah dikecewakan. Namun pengampunan akan menjadikan hidup kita maupun orang yang pernah menyakiti kita itu punya masa depan yang lebih baik. Sudahkah kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita? Ataukah saat ini masih kita terkungkung dalam lingkaran dendam yang tidak terselesaikan? Sekarang, ambillah waktu untuk melakukan rekonsiliasi, berdamai melalui pengampunan. Ambil waktu sekarang. Doakan orang yang paling saudara benci saat ini. Mintalah anugerah Tuhan. Dan katakan bahwa kita mau mengampuni dengan sepenuh hati. Jika kita masih sulit untuk mengampuni, Pendeta Charles Spurgeon memberikan nasihat kepada kita. Marilah kita pergi ke Kalvari untuk belajar bagaimana kita dapat diampuni. Dan kemudian kita diam di sana untuk belajar mengampuni. Oleh karena itu, hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Amin. Mari kita ambil waktu doa sejenak. Mari kita doakan jika ada orang-orang yang kita benci, yang telah menyakiti kita. Mari kita menanugerah Tuhan agar kita dimampukan untuk mengampuni. Mari masing-masing kita berdoa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, terima kasih melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan. Kami sadar Tuhan bahwa tidak mudah kami untuk mengampuni orang yang terus-menerus berbuat salah kepada kami. Tetapi kami mau belajar untuk menjadikan pengampunan itu sebuah kebiasaan rohani, sebuah gaya hidup. Dan kami tidak mungkin bisa melakukan itu jikalau bukan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami bahwa kesadaran bahwa kami sudah diampuni oleh Tuhan, itulah yang menolong kami supaya kami belajar mengampuni orang lain. Tuhan, jika ada orang-orang yang menyakiti kami, mampukan kami untuk mengampuni mereka dengan anugerah, dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah kesadaran bahwa dosa kami yang besar itu telah diampuni oleh Tuhan. Kesadaran itulah yang memampukan kami untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pemeliharaannya selama ini. Adapun nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan, yakni mentransfer ke rekening gereja, memasukkan persembahan dalam amplop setiap minggu untuk dikumpulkan pada saat kita beribadah di gereja suatu saat nanti. Saat ini GKI Papua menyediakan alternatif pemberian persembahan melalui scan QR. Scan QR dapat dilakukan melalui aplikasi dompet digital seperti OVO dan GoPay. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan.
Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pegangan dalam hidup kami dan kami laksanakan setiap hari. Tuhan, pada saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Kau memberkati persembahan ini untuk dipakai di gereja kami, di tempat-tempat lain, dan juga memberi manfaat untuk lingkungan di sekitar gereja kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas setiap keadaan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.